Enggak. Gus, bisa dijelaskan kaitan dengan kegiatan Porsema di mata PWNU? Ya, hari ini mulai malam ini kita akan membuka acara Porsema Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif. Ini merupakan satu lompatan penting untuk menjadi ajang adu olahraga dan seni di kalangan kader-kader kita di sekolah, terutama di lingkungan Ma'arif. Dari sini kita bisa membuat tolok ukur kira-kira sejauh mana kompetensi anak-anak Ma'arif itu di bidang olahraga, tentu di cabur-cabur yang dilombakan dan di bidang kesenian. Dari situ kita bisa membuat semacam standar, mengevaluasi dan membuat semacam standar apakah kemudian di masa-masa yang akan datang sekolah-sekolah Ma'arif itu perlu kita tingkatkan sejauh mana lagi di bidang-bidang yang ada. Jadi yang pertama ini adalah perlombaan adu kesuksesan mereka selama mereka di sekolah, belajar di sekolah masing-masing. Dan yang kedua, bagi NU dan bagi Ma'arif ini adalah ajang atau instrumen untuk mengecek sejauh mana kemampuan anak-anak Ma'arif di cabur masing-masing. Dua hal itu. Terus harapan dari PWNU sendiri terkait dengan Harapannya dari Porsema 1 ke Porsema yang lain, ini Porsema ke-12 ya, ke-13 maaf, ke-13. Ini kita bisa lihat peningkatan dari waktu ke waktu. Misalnya caturnya, misalnya ada cabang olahraga catur, nah dulu mereka peringkat berapa, sekarang harusnya sudah bisa meningkat ke level yang lebih tinggi lagi dari Porsema 1 ke Porsema berikutnya. untuk output baik. Outputnya harapannya para kader-kader kita yang terbaik bisa ikut ke level yang lebih tinggi. Syukur-syukur bisa di level nasional nanti. Porsema Nasional. Ya, Oh, ya betul. Kalau di nasional itu namanya Porsema Nasional. Ma'arif. Begitu kira-kira. Bagi anak-anak yang berprestasi, apakah ada reward atau bagaimana? Pasti ada reward. Pasti ada reward dari pemerintah daerah ya, Pemprov ya, ada reward dari Ma'arif sendiri, ada reward dari berbagai pihak, ada reward dari PWNU juga. Untuk ini dilihat dari lomba kan ada apa itu PDB, PDBK, Festival PDBK. itu pendidikan Ya. bagaimana kondisi di dalam mata Ma'arif atau PWNU? Oh ya, anak berkebutuhan khusus itu menangani mereka itu panggilan kemanusiaan. Ya, jadi no one left behind di dalam pendidikan dan no one left behind di dalam kompetisi-kompetisi yang sifatnya multi skill. Jadi anak berkebutuhan khusus itu selalu mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan prioritas di Ma'arif. Upaya apa yang harus? Banyak di pendidikannya sudah berapa kali saja itu pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus ya memang belum 100%, tapi bahwa kita menyuntikkan awareness ya, kesadaran perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus ini sangat serius. Seperti apa Gus yang sudah dilakukan Gus? Anak berkebutuhan khusus itu macam-macam, Di lingkungan NU. ada levelingnya. Nah, yang utama adalah bagaimana kita anak-anak berkebutuhan khusus yang di level awal itu tidak ketinggalan dan mereka bisa berbaur dengan teman-teman sebayanya. Artinya tidak ada segregasi, tidak ada pemisahan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal biasa. Kita tidak pernah menyebut mereka abnormal dengan anak-anak biasa. Artinya mereka harus bisa bergaul. Di level yang lebih tinggi lagi, mereka mendapatkan perhatian khusus. Di level yang paling tinggi, satu anak bisa didampingi di 2 guru. Dan NU sudah melakukan. Sudah mengarah ke sana. Konkretnya apa? Konkret bisa dicek ke Ma'arif nanti. Beliau yang paham datanya. Ya. Hari ini ada Festival PDBK, salah satu kegiatannya Inklusif ya. Oh ya, inklusif. Itu nggak boleh kita tinggalkan, kesadaran itu harus muncul. Serius, nggak main-main kita soalnya. Terkait dengan problem pendidikan saat ini Gus, misalnya dengan
adanya program full day school ini, respon NU seperti apa? Satu, masih meneruskan soal yang tadi ya. Soal berkebutuhan khusus itu kan tidak hanya soal tidak hanya soal gurunya dan pemahamannya saja, tetapi juga soal akses difabel itu juga kita mulai kenalkan, meskipun itu harus bertahap karena harus merombak sekolah-sekolah yang ada akses untuk roda kursi roda dan nah, kemudian yang untuk 5 hari sekolah, kita bersyukur bahwa beberapa waktu terakhir ini di beberapa kabupaten dan kota yang semula berniat untuk menerapkan 5 hari sekolah sudah merevisi dan kemudian kembali ke 6 sekolah seperti Kalongan, seperti Tegal, seperti Jepara, Pati, dan tempat-tempat yang lain. Sudah tidak ada lagi kebijakan itu diterapkan di daerah-daerah gitu ya Gus. Nah, kepastiannya seperti apa? Kalau aturannya sudah pada dicabut. Nah, yang perlu kita kawal bersama-sama adalah pelaksanaan aturan. Biasanya di kita itu antara peraturan keputusan, kebijakan, dan pelaksanaannya itu kan seringkali kurang sinkron. Nah, maka kemudian kita yang terlibat di dunia pendidikan ini saya kira menjadi tugas kita bersama untuk make sure untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan untuk kembali ke 6 sekolah itu dilaksanakan. Apalagi kita tahu bahwa keputusan pemerintah untuk MBG makan bergizi gratis itu yang asalnya hanya 5 hari sekarang menjadi 6 hari. Dan NU dilibatkan. Sebagian sudah terlibat. Lewat pesantren atau lewat lembaga? Ada lewat pesantren, ada lewat sekolah, ada lewat organisasi. Gitu. Kira-kira. Kembali ke aturan untuk ini kan sudah ada upaya-upaya secara program, itu fasilitasinya gimana? Jadi fasilitas di sekolahnya sendiri gimana? Nah, Pak Narudin yang menjawab. Terima kasih. Untuk sekolah di Maarif itu ada beberapa sekolah sama madrasah yang memang sudah kita dampingi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Dan kami rata-rata mereka punya anak-anak BBK. Ada yang punya 10, 20, bahkan ada yang 30. Nah, yang kita bangun sekarang adalah kesadaran mindset gurunya dulu untuk menerima. Sambil ini kita juga mendapatkan beberapa afirmasi bantuan, misalnya ruang sumber. Jadi kita minta yang utama itu adalah di masing-masing sekolah yang pelayanan pendidikan inklusif itu ada namanya ruang sumber, ruang layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian aksesibilitas, rampa, akses ke toilet, WC, kemudian jalan. Nah, ini yang sekarang kita minta semua sekolah yang melayani itu mulai membangun dengan prinsip-prinsip yang inklusif. Terus kemudian media belajar, alat-alat yang untuk anak, misalnya tunarungu, ganda dan lain-lain, ini sekarang kita upayakan, kita kerjasama dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, kemudian dengan para psikolog terutama untuk mendampingi layanan kompensatorisnya, psikologisnya. Nah, ini kemarin kita kerjasama dengan Luzola, dengan Buahas untuk memberikan layanan pemahaman bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus berbagai ragamnya. Kalau di Jawa Tengah sudah ada berapa lembaga pendidikan? Ada 36 madrasah yang sudah kita bentuk, mendeklarasikan dan sudah ber-SK oleh Kementerian Agama. Dan ini adalah madrasah-madrasah di bawah naungan Al-Quran. Dan kita punya 3 SLB induk sebagai pusat layanan disabilitas. Ada SLB Maarif Cilongo, SLB Maarif Muntilan, sama LSP Maarif Suruh. Nah, ini yang kemudian menjadi ruang sumber atau unit layanan disabilitas sebagai tempat belajar madrasah-madrasah sekolah-sekolah Islam. Cukup? Ya, yang penting lagi itu bagi para guru itu tidak boleh salah mendiagnosa. Ya, kadang-kadang dianggap sebagai autis atau apa. Ya, itu harus ada melewati tahapan-tahapan tersendiri ya. Oh ya, berbicara soal guru, Gus. Ini kan lagi rame tentang pembicaraan tentang kesejahteraan guru. Tadi bagaimana usulan dari NU ini? Guru itu tanggung jawab semuanya. Bukan beban negara gitu. Tidak boleh negara menganggap guru sebagai beban. Ya, tidak boleh. Harus digarisbawahi tebal-tebal itu. Ya, bagaimanapun guru-guru ini yang bertanggung jawab atas
keberhasilan masa depan kita. Kita sebentar lagi akan kita maunya optimis bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke Indonesia Emas. Indonesia Emas ini kan untuk para kader. Kader itu siapa yang bertanggung jawab? Gurunya. Nah, kalau negara abai terhadap guru, saya kira kita tidak akan mencapai Indonesia Emas. Pernah menugaskan Pergunu untuk melakukan hal-hal seperti itu? Guru itu Banom. Oh benar ya. Nah, mungkin kan bisa diarahkan ke sana. Koordinasi iya. Ya, koordinasi iya, bahwa guru-guru ini harus mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi. Meskipun sudah ada sertifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat ya sertifikasi itu sebesar-besarnya itu berapa sih? Gitu ya. Ya tidak sangat, belum sebanding dengan jasa yang diberikan. Tetapi kita fokusnya tidak di situ karena guru-guru di sekitar di lingkungan Ma'arif itu juga kita tahu kelas ya. Maka kemudian kita selain memperjuangkan itu, kita juga memperjuangkan upgrading skill mereka. Ya, termasuk sebentar lagi mengirim mereka sebagian ke Tiongkok, Cina itu. Biar international networking-nya jalan. Oke? Oke, terima kasih.